Abdullah bin Abu Quhafah atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, dan khalifah pertama yang dibaiat setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar Asy-Syiddiq merupakan ayah mertua Nabi Muhammad SAW. Asy-Syiddiq adalah julukan dari Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar dan menjadi salah satu gelar yang paling melekat pada dirinya. Bersama ketiga penerusnya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar termasuk dalam jajaran Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar lahir di kota Mekah sekitar tahun 573 dari keluarga kaya dalam Bani Taim dari suku Quraisy. Ketika umurnya berusia 10 tahun, Abu Bakar pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kafilah dagang. Nabi Muhammad yang pada saat itu berusia 12 tahun juga bersama kafilah tersebut. Pada tahun 591 Masehi, Abu Bakar yang pada saat itu berusia 18 tahun pergi untuk berdagang, berprofesi sebagai pedagang kain yang memang sudah menjadi bisnis keluarganya. Dalam tahun-tahun mendatang, Abu Bakar seringkali bepergian dengan kafilahnya. Perjalanan bisnis membawanya ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Perjalanan bisnis inilah yang membuatnya semakin kaya dan semakin berpengalaman dalam berdagang. Bisnisnya semakin berkembang dan mempengaruhi status sosial Abu Bakar. Meskipun ayahnya Abu Quhafah Utsman masih hidup, Abu Bakar diakui sebagai kepala sukunya. Seperti anak-anak lain dari keluarga pedagang Mekah yang kaya, Abu Bakar adalah orang terpelajar, bisa menulis dan membaca, dan dia menyukai puisi. Abu Bakar biasanya menghadiri pameran tahun di UKAS dan ikut berpartisipasi dalam simposium puitis. Beliau memiliki ingatan yang bagus dan pemahaman yang baik mengenai silsilah atau asal-usul suku Arab, sejarah, dan juga politik mereka. Sebuah cerita ketika Abu Bakar masih kecil, ayahnya membawanya ke Ka'bah dan meminta Abu Bakar berdoa kepada berhala. Setelah itu, ayahnya pergi untuk mengurus urusan bisnis lainnya, meninggalkan Abu Bakar sendirian dengan berhala-berhala tersebut. Abu Bakar lalu berdoa kepada berhala, "Ya Tuhanku, aku sedang membutuhkan pakaian, berikanlah kepadaku pakaian." Berhala tersebut tetap acuh tak acuh tidak menanggapi permintaan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berdoa kepada berhala lainnya dan mengatakan, "Ya Tuhanku, berikanlah aku makanan yang lezat. Lihatlah, aku sangat lapar." Berhala itu masih tidak memberikan jawaban apapun dan acuh tak acuh. Melihat permintaannya tidak dikabulkan, kesabaran Abu Bakar habis, lalu mengangkat sebuah batu dan berkata kepada berhala tersebut, "Di sini saya sedang mengangkat batu dan akan mengarahkannya kepadamu. Kalau kamu memang Tuhan, maka lindungilah dirimu sendiri." Abu Bakar lalu melemparkan batu tersebut ke arah berhala dan meninggalkan Ka'bah. Setelah itu, Abu Bakar tidak pernah lagi datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala di Ka'bah. Setelah kembali dari perjalanan bisnis dari Yaman, Abu Bakar diberitahu oleh teman-temannya bahwa ketika ia tidak berada di Mekah, Muhammad menyatakan dirinya bahwa ia adalah seorang utusan Allah. Ibnu Jarir At-Tabari, ahli sejarawan muslim yang paling terkenal dalam bukunya Tariq At-Tabari, mengutip perkataan dari Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, "Aku bertanya kepada ayahku, apakah Abu Bakar orang pertama yang masuk Islam? Beliau menjawab, tidak lebih dari 50 orang masuk Islam sebelum Abu Bakar, tetapi ia lebih unggul sebagai seorang muslim. Umar bin Khattab masuk Islam setelah 45 laki-laki dan 21 perempuan. Adapun salah satu yang terkemuka dalam Islam dan iman itu adalah Ali bin Abi Thalib." Sunni dan Syiah meyakini pendapat bahwa orang kedua yang secara terang-terangan menerima Muhammad sebagai utusan Allah dan menyambut dakwahnya adalah Ali bin Abi Thalib yang ketika itu masih berusia belia, dan wanita pertama yang beriman adalah Siti Khadijah. Abu Bakar lalu mendakwahkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Istri pertama Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza tidak menerima agama Islam, lalu Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain yang bernama Ummi Ruman menjadi mu'alaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam kecuali Abdurrahman bin Abi Bakar, sehingga membuat mereka berpisah. Walaupun pada akhirnya Abdurrahman kelak menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaibiyah. Masuk Islamnya Abu Bakar membuat banyak orang masuk Islam. Beliau membujuk teman dekatnya untuk masuk Islam sehingga banyak temannya menerima ajakan tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, ia berpindah dan hidup bersama Abu Bakar. Saat itu Nabi Muhammad SAW menjadi tetangga Abu Bakar. Dan sejak saat itu juga mereka berkenalan satu sama lainnya. Mereka berdua berusia sama dan hanya berselisih 2 tahun 1 bulan lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang juga dialami oleh para umat Islam pada masa awal, beliau
beliau juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah yang mayoritas masih menyembah berhala. Namun penyiksaan terparah dialami oleh mereka yang berasal dari golongan budak. Sementara para pemeluk non-budak biasanya masih dilindungi oleh para keluarga dan sahabat mereka. Hal ini mendorong Abu Bakar membebaskan para budak tersebut dengan membelinya dari tuanya, kemudian memberinya kemerdekaan. Salah seorang budak yang dibelinya lalu kemudian dibebaskan adalah Bilal bin Rabah. Ketika peristiwa hijrah saat Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah tahun 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Nabi Muhammad SAW secara kekeluargaan. Anak perempuannya yang bernama Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad SAW beberapa saat setelah hijrah. Setelah masa sakit Nabi Muhammad SAW saat menjelang kematiannya, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat menggantikannya. Banyak yang menganggap ini adalah indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Segera setelah kematiannya dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Anshor dan Muhajirin di Syakifah Bani Sa'idah yang terletak di Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Apa yang terjadi saat musyawarah tersebut menjadi sumber perdebatan. Penunjukan Abu Bakar sebagai Khalifah adalah subjek kontroversial dan menjadi sumber perpecahan pertama dalam Islam, di mana umat Islam terpecah menjadi kaum Sunni dan Syiah. Di satu sisi, kaum Syiah percaya bahwa seharusnya Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemimpin dan dipercayai ini adalah keputusan Nabi Muhammad sendiri. Sementara kaum Sunni berpendapat bahwa Nabi menolak untuk menunjuk penggantinya. Kaum Sunni berargumen bahwa Nabi Muhammad SAW mengedepankan musyawarah untuk menunjuk pemimpin. Sementara Syiah berpendapat bahwa Nabi dalam hal-hal kecil seperti sebelum dan sesudah makan, minum, tidur, dan lain-lain tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa hidayah dan bimbingan, apalagi masalah kepemimpinan umat terakhir. Banyak hadis yang menjadi referensi dari kaum Sunni maupun Syiah tentang siapa khalifah setelah kematiannya. Terlepas dari kontroversi dan kebenaran pendapat masing-masing kaum tersebut, Ali sendiri secara formal menyatakan kesetiaannya berbaiat kepada Abu Bakar dan dua khalifah setelahnya, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Baru saja tersiar kabar wafat Nabi Muhammad SAW, bergeraklah kelompok-kelompok pemberontak hendak melepaskan diri dari persatuan Islam yang baru tegak. Sebelum mengatur persiapan untuk memerangi pemberontak, Abu Bakar lebih dahulu hendak menyempurnakan angkatan perang di bawah Usamah. Pada saat itu Usamah baru berumur 17 tahun. Usamah diangkat langsung oleh Nabi Muhammad SAW menjadi kepala perang. Abu Bakar pergi ke tempat pemberhentian angkatan perang Usamah untuk melepasnya berangkat. Abu Bakar meminta Usamah untuk mengizinkan Umar tidak ikut berperang. Abu Bakar membutuhkan Umar untuk menemaninya dalam mengatur pemerintahan dalam negeri. Usamah lalu berangkat dan mengepung negeri Quda'ah. Setelah 40 hari pertempuran, Usamah kembali dengan kemenangan. Setelah pulang, Usamah dan tentaranya disuruh untuk beristirahat. Abu Bakar turun tangan memimpin pasukannya langsung untuk menyelesaikan pemberontakan kaum Abbas dan Zubian di luar kota Madinah. Selama memimpin pasukan, Abu Bakar menyerahkan kepemimpinan kota Madinah kepada orang lain. Setelah Abu Bakar berhasil memadamkan pemberontakan itu, beliau mengumpulkan tentaranya di Zulkish'ah. Di sana ia membagi 11 buah bendera kepada 11 orang panglima perang. Berkat para kepala perang itu, dalam masa yang tidak berapa lama seluruh pemberontakan dan huru-hara dapat disapu bersih. Seluruh jazirah Arab bersatu kembali di bawah satu bendera. Setelah aman huru-hara di dalam negeri, Khalifah menghadap ke luar negeri untuk menaklukkan negeri Persia. Diangkatnya kepala perang besar yang masyhur yakni Saifullah Khalid ibnu Al-Walid. Sebagai pembantunya diangkat Iyad ibnu Ghanam yang datang dari Irak. Khalid berhasil memasuki Persia, mulai dari pinggir sungai Furat sampai ke Ubullah, mengelilingi Syam dan Irak. Di beberapa tempat mereka bertempur dengan tentara-tentara Persia, Romawi, dan Arab. Khalid lebih suka berduel beradu tombak melawan kepala-kepala kaum. Sebab dengan demikian tempo perang dapat disingkatkan. Kalau suatu negeri ditaklukannya, maka di sana beliau akan mengangkat seorang amir untuk mengatur khiraj dari ahli zimmah. Di satu sisi, nama Khalid menakutkan musuh, namanya lebih dahulu menggegerkan tempat-tempat yang belum dimasukinya. Di sisi lain, Khalid sangat dipuji oleh musuhnya, sebab para petani dan pertaniannya tidak pernah diganggu, melainkan dipeliharanya. Oleh sebab itu, jika Khalid masuk ke negeri Arab yang masih berada sebagai vasal Persia, orang-orang itu lebih suka diperintah Khalid dan membelot dari pemerintahan yang lama. Sementara itu, agama mereka tidak diganggu karena memeluk agama
Masehi. Pasukan Iyad berhasil menguasai Daumatul Jandal sampai ke Irak. Mereka bertemu dengan pasukan Khalid di Hirah. Abu Bakar mengirimkan surat kepada penduduk Mekah, Taif, Yaman, negeri Arab yang lain sampai ke Najd dan seluruh Hijaz. Mereka diperintahkan bersiap untuk membentuk suatu bala tentara besar untuk menaklukkan negeri Syam, pusat kerajaan Romawi pada masa itu. Tiap-tiap panglima perang telah diberikan daerah tugas mereka. Abu Ubaidah ke Homs, Yazid ibnu Abu Sufyan ke negeri Damsyik, Surabil ibnu Hasanah ke negeri Ardan, Amr ibnu Al-As dan Alqamah ibnu Mujri ke Palestina. Puncaknya adalah pertempuran besar di Yarmuk. Pertempuran ini memakan waktu yang cukup lama hingga berminggu-minggu. Hal ini disebabkan tiap-tiap kepala perang khalifah mengendalikan tentaranya sendiri-sendiri. Tidak ada panglima perang besar untuk menyatukan komando. Padahal orang Romawi sudah bermaksud untuk hendak keluar dari benteng untuk melakukan serangan besar. Pada suatu waktu datanglah Khalid dengan tiba-tiba setelah beliau selesai menaklukkan Persia. Ia mendapat surat dari khalifah yang menyuruhnya lekas bergerak ke Romawi. Setelah sampai di sana, Khalid mengusulkan sistem bergilir untuk memimpin komando seluruh pasukan menjadi satu. Panglima-panglima itu pun menerima usulan Khalid. Untuk hari pertama Khalid memimpin komando seluruh pasukan. Baru saja Khalid memimpin, pasukan khalifah mendapatkan kemenangan, sehingga besoknya tidak ada yang berani menggantikannya lagi. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam perang Yamamah, banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran. Umar lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit. Dikumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, maka disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, Abu Bakar jatuh sakit dan tidak kunjung sembuh. Beliau mengalami demam tinggi dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dan ketika kondisinya memburuk, dia merasa ajalnya sudah dekat. Menyadari hal ini, dia memanggil Ali dan memintanya untuk memandikan, karena Ali juga melakukannya untuk Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar merasa bahwa dia harus mencalonkan penggantinya agar masalah ini tidak menjadi penyebab perselisihan di kalangan umat Islam setelah kematiannya. Meskipun sudah ada kontroversi mengenai tidak diangkatnya Ali, dia menunjuk Umar untuk peran ini setelah mendiskusikan masalah ini dengan beberapa sahabat. Abu Bakar kemudian mendiktekan wasiat terakhirnya kepada Utsman bin Affan sebagai berikut. Atas nama Tuhan yang Maha Penyayang, ini adalah wasiat dan wasiat terakhir Abu Bakar bin Abu Quhafah pada detik-detik terakhirnya di dunia dan awal perjalanannya menuju akhirat, yaitu suatu waktu di mana orang-orang yang ingkar akan percaya dan orang-orang yang fasik akan meyakini serta melihat hasil dari kejahatan mereka. Saya mencalonkan Umar bin Al-Khattab sebagai pengganti saya. Karena itu, dengarkan dan patuhilah dia. Jika dia bertindak sesuai kebenaran, maka dukunglah, dan itulah yang saya ketahui dari dirinya. Hanya kebaikan yang saya inginkan, tetapi saya tidak bisa melihat hasil di masa depan. Namun orang-orang yang zolim dan jahat kelak akan mengetahui tempat kembali, seperti apa yang akan mereka dapati. Semoga nikmat dan barakah dari Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Umar memimpin sholat jenazah untuknya, dan dia dimakamkan di samping makam baginda Nabi Muhammad SAW.